Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi kal ummi wa la ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami takzimi para habaib wa syara'if, para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga kesemua apa yang telah dilakukan, apa yang telah dihajatkan menjadi asbab mendapatkan barakah dalam hidup. Dan semua yang telah memberikan sumbangsi baik pikiran maupun material demi terselenggaranya acara ini, semoga Allah membukakan keberkahan dan memberikan balasan jauh lebih dari apa yang telah diwakafkan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah ini. Kenapa masjid disebut tempat yang penuh barakah? Karena di dalamnya ketika orang masuk, selain didoakan para malaikat, tempat ini juga adalah tempat yang sebahagian ulama kalam mengatakan bahwa tidaklah berdiri satu masjid yang kokoh kecuali di tempat itu pernah menetes air mandi Rasulullah. Karena ketika Nabi dimandikan dengan menggunakan air sumur Gars, dalam riwayat itu disebutkan ada 7 orang yang memandikan Rasulullah. Kami pernah temukan dalam satu kitab hikmah, siapa yang menghafal nama 7 orang yang memandikan Rasulullah, maka matanya tidak akan buta hingga dia meninggal. Itu hikmahnya. Makanya paling tidak mudah-mudahan kita bisa menghafal namanya 7 orang yang memandikan Rasulullah. Dan air yang dipakai memandikan Rasulullah adalah air sumur Gars. Yang letak sumur ini ada di Madinah, dan itu sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Namun jamaah haji Indonesia dan jamaah umrah dari Indonesia jarang mengambil air sumur Gars. Hanya ulama-ulama kita dari Yaman, Hadramaut yang kadang ke sana mengambil air barakah, air mandinya Rasulullah. Itu sangat banyak fungsinya. Cuma ada ulama kita mengkhususkan air mandi itu bisa dicampur ketika ada saudara atau keluarga kita yang meninggal, campur dengan air mandi itu untuk mengambil barakah air mandi Rasulullah. Kalau ada anak-anak kita gangguan jin, sudah diru'yah berulang kali tidak berhenti, maka suruh minum air sumur Gars. Karena jin yang ada di dalam tubuhnya itu akan terbakar ketika kita tidak keluar. Itu salah satu dari sekian banyak barakah air sumur Gars itu. Ketika Nabi dimandikan, itu airnya justru menguap ke langit. Dan nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, maka di seluruh dunia ini turun air hujan. Dan setiap tetesan air mandi Rasulullah jatuh ke bumi, di situ akan dibangun masjid dan musallah ataupun langgar. Dan tidak akan terjadi kiamat
kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu terbangun masjid. Itulah sehingga nanti di akhir zaman sungguh banyak masjid dan langgar, tapi isinya tidak banyak. Karena semakin banyaknya rumah ibadah dibangun, itu sebenarnya bukan menambah keimanan, tapi sebenarnya itu tanda lemahnya iman, kata ulama kami. Karena kenapa orang bangun masjid dekat? Karena dia tidak mampu jalan jauh untuk menunaikan sholat berjamaah. Jadi itu alasannya. Jadi padahal sebenarnya rumah yang paling baik kata Nabi adalah rumah yang jauh dari masjid dan dekat dari kuburan. Jadi kalau ada rumah dekat dari kuburan, pas di samping kuburan atau di depan kuburan, tapi jauh dari masjid, itulah rumah yang paling bagus kata Nabi. Jadi sebaliknya, kalau ada rumah dekat dari masjid, jauh dari kuburan, itu rumah jelek. Nah, itu kan. Kenapa? Nabi itu bicara hakikat. Rumah yang dekat dari masjid itu tidak banyak langkahnya dia gunakan sampai ke masjid. Padahal setiap langkah kaki itu menuju ke masjid untuk sholat, itu satu derajat diangkat, satu kebaikan ditambah, dan dosa dihapuskan. Makanya kalau hanya 10 langkah berarti 10 dosanya terhapus. Makanya bapak yang rumahnya dekat dari masjid mutar dulu di lapangan baru masuk ke masjid. Kalau mau banyak langkah, ya. Kenapa rumah yang di dekat kuburan itu dianggap bagus? Karena kuburan itu akan selalu mengingatkan kita dengan kematian. Sehingga orang yang selalu mengingat mati, maka imannya akan terjaga. Itulah alasannya kenapa dianggap rumah yang jauh dari masjid itu, dekat dari kuburan adalah rumah yang bagus. Cuma kalau kita pasti tidak memilih itu. Karena khawatir. Itulah sebabnya dalam agama masing-masing ada hadiah. Ada sholat yang nanti larinya ke zikir. Makanya disebut aqimis sholata li zikir. Dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah. Selain zikir ada namanya tafakkur. Ini yang lebih dalam. Kalau zikir itu adalah lafaz. Kalau tafakkur itu tidak ada lafaz, tapi perasaan yang dekat dengan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di tengah keramaian, di mana orang yang di keramaian itu berbicara tentang dunia, tapi ada di antara mereka yang kalbunya terkoneksi dengan Allah. Maka itulah orang yang sangat dirindukan oleh Allah. Maka dirindukan dalam hal ini, rahmat Allah akan turun kepada orang itu. Maka ketika kita duduk-duduk seperti ini kan dalam majelis. Kalau misalnya di pasar, di tempat kerja, usahakan kalbu kita itu terkoneksi dengan Allah. Mungkin dengan zikir batin. Saya sering menyampaikan ke jamaah, mestinya kita punya amalan yang tidak dilafazkan. Bukan bacaan Quran, bukan sholat, bukan juga zikir tasbih, bukan juga sholawat, bukan. Tapi ada amalan yang kita lakukan tidak dilepaskan dalam lisan, tapi kalbu yang selalu terkoneksi dengan Allah. Amalan inilah yang tidak pernah menghitung pahala, karena tidak ada pahala terhitung di situ. Kecuali kalau zikir bisa dihitung pahalanya, bacaan Al-Quran bisa dihitung pahalanya, salat bisa diketahui pahalanya. Tapi kalau kalbu tanpa ada lafaz, cuma merasakan diri kita dekat dengan Allah atau terkoneksi, maka itulah yang disebut tafakkur kata Nabi. Apakah istimewaan tafakkur? 1 jam saja orang tafakkur itu masih jauh lebih mulia dibanding melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Makanya hati-hati ketika ada orang duduk-duduk di tiang sandar-sandar menutup mata.
Jangan katakan itu si anu masuk saja ke dalam masjid tidur tidak ada. Jangan. Mungkin kalbunya yang terkoneksi dengan Rabbnya. Di saat itu engkau melakukan sholat sunnah 1000 rakaat itu belum mampu mengalahkan ibadahnya. Dan inilah ibadah yang paling ringan tapi paling susah. Orang yang ada di ketinggian bangunan, tukang batu bisa melakukan itu. Orang yang ada di laut bisa melakukan itu. Orang yang sementara bawa mobil bisa melakukan itu. Orang yang duduk di kantor bisa melakukan itu. Jangan katakan orang di dalam masjid pasti, tidak mungkin, belum tentu. Biasa orang di masjid itu cuma sibuk ma TikTok atau sibuk ma Facebook. Nah, ini. Jadi kadangkala di dalam masjid tapi HP-nya yang selalu diurus, ya. Jadi tempatnya yang mendukung tapi perbuatannya tidak mendukung. Itu hati-hati. Kemudian dalam peristiwa ini kita bicara peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sebenarnya ingin mengambil pelajarannya. Ya, kita ingin mengambil pelajaran yang terdapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada temanya ya. Oh, ada. Saya tidak bisa baca temanya, terlalu tinggi. Ya. Apa temanya nih, Pak? Oh, kayaknya sama tadi temanya di sebelah ya. Menyelaraskan langkah kehidupan dengan peristiwa dan hikmah Isra Mi'raj itu. Sebenarnya kalau mengatakan menyelaraskan, artinya kita mau bagaimana Isra Mi'raj ini menjadi platform atau menjadi patokan dalam kehidupan itu. Ini tidak mudah, Pak. Saya ambil langkah awal ya. Saya tidak ceritakan Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan, tapi saya ingin mengambil sedikit kaidah ketika Nabi dibelah dadahnya. Itu kan jelas dalam hadis yang sangat panjang yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Itu Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam satu wadah, yang dimana wadah itu lebih dulu diisi dengan air Zam-Zam. Ulama tarekat tidak pernah membahasakan bahwa jantungnya Nabi dibersihkan, tidak. Kita di tarekat pantang mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan. Karena kalau kalimat dibersihkan dipakai, berarti jantungnya Nabi itu kotor. Jadi ketika kita mengatakan, kan biasa kita dengar itu penceramah mengatakan, jantungnya Nabi diambil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, dicuci dengan air Zam-Zam. Ulama tarekat tidak pernah mengatakan dibersihkan dan dicuci. Karena Nabi hatinya sangat bersih. Dia dari nur Allah kemudian dihembuskan menjadi nurun Muhammad. Dan tidak mungkin itu kotor karena dia maksum. Maka ulama tarekat memutar kaidah itu. Dia mengatakan bukan jantungnya Rasulullah yang kotor, tapi air Zam-Zam yang ingin dimuliakan oleh Allah, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Dengan alasan itulah sehingga air Zam-Zam itu bisa menjadi obat dan bisa mengenyangkan bagi yang meminumnya, karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan kalbunya Nabi, tapi air ini yang ingin dimuliakan sehingga diberi kesempatan bersentuhan langsung dengan kalbu Rasulullah. Kita ambil contoh lain, Hajar Aswad itu kan dicium. Dia adalah batu putih dari surga yang berubah jadi hitam karena banyak orang menciumnya, resonansi dosanya menyeberang. Yang batu ini sebenarnya adalah batu yang diturunkan dari surga. Siapa yang menciumnya, kata Nabi, di dunia itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Dari situlah sehingga orang berebut mencium Hajar Aswad. Tapi batu ini, kata ulama tarekat,
tidak akan pernah dimuliakan dan dicium seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Seandainya ketika Nabi tawaf dia mencium makamu Ibrahim, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium makamu Ibrahim. Artinya apa? Hajar Aswad tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti hakikatnya batu ini dimuliakan karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Jadi bukan batunya yang mulia, tapi Rasulullah karena dia pernah menciumnya. Yang ketiga, ketika Nabi berjalan selalu ada awan yang menutupi kepalanya. Kata ulama tarekat, bukan Nabi yang takut kena sinar matahari, tapi begitu skenario Allah untuk menjaga mataharinya. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, ketika cahaya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Maka Allah menutupi Rasulullah dengan awan. Bukan Nabi yang dijaga, tapi matahari yang dijaga oleh Allah supaya dia tidak hancur. Begitu mulianya Rasulullah. Makanya kita kalau di tarekat itu selalu membalik itu. Ya, ada sebenarnya 21 kaidah itu yang sentuhan dengan Nabi, tapi saya tidak bahas semua. Kalau itu yang saya bahas, itu 1 jam selesai Isra Mi'raj. Gitu. Saya belum ceritakan kisah Isra Mi'raj ini. Baru saat Nabi mau diberangkatkan. Kemudian Nabi kan diperjalankan, makanya disebut Asra. Bukan berjalan. Ada jam dinding itu di belakang, Pak. Kalau jam dinding itu berputar, hanya 24 jam dia berputar dalam sehari semalam. Tidak mungkin lebih. Tapi kalau Pak Imam kasih turun itu jam dinding baru dia putar, itu bisa sampai 100 kali berputar, itu pun bisa. Artinya ketika jam itu berjalan normal hanya 24 jam. Tapi ketika diperjalankan oleh Pak Imam maka bisa sampai 100 kali. Itulah sehingga Nabi disebut diperjalankan, bukan berjalan. Makanya Nabi dari Masjidil Haram itu dengan berbagai tempat yang dia tempati sehingga sampai ke Masjidil Aqsa itu butuh 2000 km. Tapi orang diperjalankan dengan 2000 km itu dalam bukunya Insinyur Agus Mustafa mengatakan hanya 0,005 detik Nabi sudah bisa sampai. Coba kecepatan itu yang bisa dipakai. Dalam ilmu sains sebenarnya sekarang mulai terungkap. Saya mengatakan Abu Bakar bahkan Umar semua sudah paham tentang ilmu itu. Sekarang kan kita bisa, Pak. Bapak Ibu yang sudah punya HP Android, itu kalau kita video call, biasa video call kan? Video call orang di Mekah, berapa jaraknya Mekah ke sini? Tapi dalam sekian detik kita bisa berada di handphone yang ada di Mekah dengan wajah dan suara yang langsung didengarkan orang. Tapi HP itu tidak punya kabel, dia hanya punya layar. Dan yang kedua dia menangkap signal sehingga kita bisa berada di tempat itu. Itu hanya layar yang tidak punya kabel. Ulama dulu itu punya kalbu lebih tajam daripada nur itu. Sehingga dia bisa melihat di depannya dalam waktu yang bersamaan. Ini kalau kita bongkar Isra Mi'raj ini melalui pendekatan sains. Tapi saya tidak terlalu lari ke situ. Nanti pusing. Ya kan? Jadi artinya orang yang melihat HP ini kenapa bisa kita berada di situ padahal tidak ada kabelnya. Suara sampai di situ. Padahal itu cuma besi, ketika dia dibongkar hanya rongsokan besi yang ada di dalamnya. Inilah yang dipakai ulama dulu yang disebut dengan idhofi. Biasa kita mengalami, saya retas sedikit tasawuf. Biasa kita mengalami. Mungkin ada pernah kampung kita masuki, Pak. Kita sampai ke situ melihat-lihat begini. Baru mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke tempat ini. Biasa ya. Ada kampung kita masuki, kadang kita bilang,
langsung ada minuman dari Isra Mi'raj ini. Di sini aja Pak. Ya. Udah. Jadi biasa itu ada kampung kita masuki atau ada yang kita kerjakan, bukanlah kampung. Ada yang kita kerjakan, kita bilang, kayaknya saya pernah bermimpi kerjakan ini. Seakan-akan hal ini pernah saya alami. Itu sebenarnya idhofi yang sudah tembus, cuma kita tidak mengolahnya. Nah, itu. Makanya cari itu. Sama orang bermimpi kan? Orang mimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dalam mimpinya? Matanya tertutup. Bahkan bisa dia ke Jakarta bolak-balik padahal dia hanya tidur 10 menit. Artinya ada alam yang bisa kau masuki dan bisa kau lihat, tapi dirimu tetap ada di suatu tempat. Kalau itu yang dibuka dalam alam hidup, oh, itulah yang disebut dengan dibukakan pintu sir oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak tambah lagi. Kemudian itu urusannya para wali. Ya, kita ini belum sampai ke sana. Saya hanya menyampaikan yang guru-guru kami sampaikan. Tingkatan saya itu belum sampai ke ulama. Makanya saya selalu biasa minta jangan panggil kiai. Kiai itu susah Pak. Saya cukup panggil gurutta. Itu gelar orang Bugis. Karena saya orang Bugis, itu gurutta. Kalau kiai itu ditambah Andre Gurutta. Ya. Nah, ya. Jadi kalau bilang gurutta berarti itu ustaz. Kalau Andre Gurutta itu sudah kiai. Nah, itu kalau orang Bugis. Jadi saya tidak mau dipanggil kiai. Karena itu belum sampai ke situ. Kiai itu tidak mudah Pak. Harus menguasai 9 ilmu. Makanya kalau ustaz itu lebih aman. Jadi jangan panggil kiai. Itu saya minta jangan terlalu dianggap, itu tidak boleh. Saya ini tidak ada apa-apanya Pak. Masih banyak guru-guru kita di Kalimantan ini yang sangat hebat. Cuma karena amanah ya kita menyampaikan begini. Makanya mau sepakat tidak sepakat, saya sudah kalau menyampaikan selesai. Kemudian Rasulullah diperjalankan. Apa sebenarnya hakikatnya? Ini hakikat sholat. Walaupun kan tujuan Isra Mi'raj itu bukan sholat, tapi untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena tidak ada nabi yang bisa melihat Allah secara langsung. Tidak ada juga nabi yang masuk ke dalam surga dan neraka sampai keliling di dalam neraka. Itu kecuali Rasulullah. Jadi semua nabi itu cuma diceritakan neraka, diceritakan surga, diceritakan tingkatan langit. Dan tidak pernah melihat wajah Allah secara langsung. Makanya di dalam ayat itu disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Kan gitu. Makanya kalau ada kepala desa diceritakan ada kampung begini indah, begini lampunya, dia tuh menghayal. Bagaimana kira-kira ya? Tapi ketika dia melihat, oh ternyata begini, maka dia bertasbih. Subhanallah. Itu biasa seperti itu. Maka kalimat pertama dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi abdi. Karena semua yang dilihat Rasulullah itu adalah di luar dari apa yang diprediksi oleh orang. Nah, ini makanya Nabi itu melihat Allah langsung. Di mana dia lihat? Di alam mustawa, di atasnya Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril tadi di Habsi itu dibaca anta nurun fauqa nurin. Itu Nabi dengan Jibril. Karena malaikat Jibril hanya sampai di langit ke-7, tidak bisa naik. 360 sayapnya dia kibaskan, itu tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Makanya Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Ketika aku melewati alam ini maka aku akan hancur. Maka Imam Ja'far Al-Barsanji itu mengatakan, anta nurun fauqa nurin, engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa menempati atasnya. Jibril tidak bisa masuk ke alam mustawa, tapi engkau bisa masuk ke situ. Itulah makna anta nurun fauqa nurin, yang banyak orang salah paham. Dia kira anta nurun Muhammad fauqa nurin Allah.
Padahal bukan. Itu keliru besar itu. Ya. Makanya ketika Nabi ketemu dengan Allah itu kan langsung. Tapi apakah Allah ada di situ? Saya dari NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, tidak pernah memahami bahwa Allah itu ada di alam mustawa. Kenapa? Karena dia adalah ya latif. Tidak bisa bertempat. Karena kapan kita memberikan tempat, maka dia menjadi makhluk. Dan itu laisa kamislihi syai'un. Jadi bagaimana cara memahami? Itu seakan-akan ulama kita menjelaskan. Saya mengatakan, saya naik ke kubah masjid, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak. Itu masih jauh dari menara. Tapi di situ baru saya bisa melihat bulan. Begitu juga Rasulullah. Di alam mustawa baru dia bisa melihat Allah. Bukan Nabi mengatakan Allah ada di situ. Tidak. Karena kalau bertempat, wah itu jadi masalah. Yang paling parah, ada yang memahami kalau sepertiga malam, Allah itu turun ke bumi. Oh, Allah itu sibuk sekali. Karena Jakarta, Kalimantan beda 1 jam. Turun dulu di Jakarta, baru lari ke Kalimantan, turun lagi, baru lari lagi ke Papua. Karena tidak bersamaan kan. Makanya ulama mengatakan yang turun itu bukan Allah. Yang turun adalah rahmatnya. Sebagaimana cahaya lampu. Lampunya tetap ada di atas. Tapi sinarnya akan sampai ke lantai. Itulah yang turun. Bukan berarti balonnya yang dikasih turun. Itu fungsi kaca. Itu cara memahaminya sederhana. Ya. Makanya kalau kita dalam beribadah, ada kan di dalam diri kita ini yang tidak diciptakan. Jasad diciptakan. Napas diciptakan. Jiwa diciptakan. Apa yang tidak diciptakan? Wa nafahtu fihi mir ruh. Dihembuskan. Ini yang kalau orang kaji Pak, itu tidak dicipta. Tapi wa nafahtu. Sama kalau saya katakan, itu ada, tapi tiada. Hembusan itulah yang disebut dengan dari Allah. Dan itulah yang terkoneksi dengan nurnya. Maka ketika orang sholat, disitulah masuk. Dan disitulah pertemuan antara yang dihembuskan dan yang menghembuskan. Tapi jangan katakan berarti Allah itu banyak. Kalau masuk sini ada juga, di sini ada juga, di sini ada juga. Oh tidak. Sama kalau kita mengambil ember 10, isi air, bawa ke tengah lapangan. Di ember pertama dilihat di siang hari. Lihat airnya. Oh ternyata ada bayangan matahari di dalam ember pertama. Pindah ke ember kedua, masih ada bayangan matahari. Pindah lagi ke ember ketiga, kita juga menemukan bayangan matahari. 10 ember kita pasang juga 10 bayangan matahari. Apakah matahari itu 10? Tidak, dia tetap satu. Tapi kenapa ada bayangan di dalam ember? Karena ada cermin yang terpantul untuk menangkap nur itu. Yang terpantul itulah dengan disebut dengan rahasia nur yang disimpan oleh Allah dengan wa nafahtu fihi mir ruh. Itulah yang dipakai mengingat.